Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Di ruang publik hari ini, kita menyaksikan sebuah fenomena yang memprihatinkan. Jutaan orang berkumpul dalam forum-forum digital, namun ketika pertanyaan paling mendasar mengenai substansi ajaran diajukan, yang muncul bukanlah kedalaman argumentasi, melainkan kepanikan, serangan personal, dan teriakan emosional. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena selama berabad-abad, umat diajarkan untuk menjadi konsumen pasif yang hanya boleh mengeja tanpa pernah diizinkan berpikir atau mempertanyakan. Ketika struktur dogma yang rapuh itu diuji dengan data, teks asli dan logika sederhana, tembok pertahanan mereka langsung runtuh. Pada video kali ini, Edis TV akan melakukan dekonstruksi total terhadap mentalitas perdebatan di masyarakat kita, mulai dari pembodohan berbasis monopoli tafsir, ketakutan akan uji kritis teks suci, hingga pembiaran terhadap narasi-narasi sektarian yang merusak kemanusiaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat malam, ya Ukhti Juni Harahap. Ya, malam Bang. Oke, apa yang mau Anda tanggapi silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada 6.300 jamaah di TikTok dan juga ribuan di YouTube sedang menanti jawaban, silakan. Temanya banyak muslim disesatkan ulama. Betul. Salah satunya adalah katanya cara memahami Quran biar ngerti isinya itu harus belajar nahu sorof, mantik, balagoh, bayan, dan ilmu gombal gambul lainnya. Atau Kata para ulama selalu bilang begitu. Apakah Anda tidak pernah dengar? tidak Bang. Berarti Anda bohong. Oke, bagus berarti. Lalu bagaimana cara kaum muslimin wal muslimat mengerti isi Al-Quran? Ya, belajar dengan kemampuan kita sendiri Bang. Salah. Menurut Al-Quran harus bertanya kepada ahli kitab, pembaca kitab-kitab terdahulu. Tidak perlu Bang, sesuai kemampuan kita aja udah perlu. Astaga. Coba kita tes ya. Kemampuan kita pribadi Bang. Oke. Kemampuan. Oke, baik. Menurut kemampuan pribadi dan menurut apa yang saya utarakan mana yang benar. Kita ambil satu soalan dulu, oke? Boleh? Baik, kita ambil satu soalan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang bilang begini, bahwasanya Nabi Yusuf akhirnya dia mengaku kepada saudaranya itu bahwa dia adalah Yusuf. Pernah baca itu? Bagaimana dia dibuang ke sumur, lalu diambil, lalu akhirnya dia mengaku bahwa dia adalah Yusuf yang dulu dibuang itu. Jangan-jangan kamu tidak pernah baca Quran? Tahu tidak itu? Tidak tahu kan? Baca pernah Bang. Tidak tahu. Gini, di dalam surat Yusuf, sebentar, gini, biar tidak. Di dalam surat Yusuf ada cerita tentang Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur. Tahu atau tidak? Abang yang tahu, saya tidak tahu. Ya gimana kita mau ngobrol? Makanya inilah salah satu bentuk penyesatan para ulama kepada umat. Waktu baca Quran disuruh baca Arabnya saja. Juni, dengarkan ya, Juni. Menurut ulama, baca Quran, baca Arabnya dapat pahala, betul?
Betul Bang. Itulah yang Anda lakukan, makanya Anda tidak tahu Yusuf di dalam Quran dibuang ke sumur. Kenapa? Karena ketika Anda baca Quran, baca Arabnya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al Yusuf bi'adabih. Yusuf ma'adhi ala mithli abi. Yang artinya tidak tahu. Kenapa banyak umat Islam tidak mengerti isi Quran? Karena disesatkan ulama. Baca Quran bahasa Arabnya tutup, dapat amal, tidur, masuk surga. Ini justru saya luruskan. Ini kritik tajam kepada umat. Menyalahkan. Menyalahkannya di mana coba? Menyalahkannya di mana? Muslim disesatkan ulama. Di mana menyesatkan? Salah satunya adalah salah satunya adalah Anda tidak mengerti isi Quran karena Anda waktu baca Quran baca Arabnya doang, betul? Iya, Bang, tapi kan bisa saya baca, kan ada teksnya kapan saya mau. Lalu kenapa Anda tidak tahu Yusuf dimasukkan ke sumur? Tidak tahu, memang Bang, saya tahu pandai baca. Iya, karena Anda hanya membaca huruf Arabnya saja. Selagi saya mau baca teksnya, saya baca. Ya sudah, sekarang begini. Terus saya pahami juga. Oke, sekarang dia yang tahu aja, Oke. Nabi Isa alaihissalam, betulkah dia punya murid yang disebut Hawariyun? Saya tidak pernah tahu itu, Bang. Tidak tahu lagi. Makanya saya teringat dengan ceramah. Oke. Saya teringat dengan salah satu ceramah Ustadz almarhum Munzir Situmorang. Ya, dia sempat mualaf, tapi ini ceramahnya yang cetar membahana. Perhatikan ya. Ini ceramah daripada almarhum Ustadz Munzir Situmorang ya. Nih. Perhatikan. Munzir Situmorang. Inilah ceramahnya yang cetar membahana. Dengarkan ya, dengarkan. Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca. Bentar, jangan yang ada musiknya, dengarkan ya nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Itu kenapa kaum muslimin senangnya baca Quran Arabnya doang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim. Apa artinya? Kagak tahu. Itu mudah, Bang, bukan dipersulit. Iya, tetapi kalau Anda tidak tahu, lalu apa arti yang Anda baca itu? Sulit Anda ini. Pernah di Perancis. Pernah suatu waktu saya di Perancis itu tersesat. Oke? Nah, ibu-ibu pernah menunjukkan kepada saya jalan. Apa ini? Saya tidak terbantu. Makanya saya perlu yang namanya terjemahan. Harus diterjemahkan apa artinya. Kan udah ada lagunya. Lagunya sudah ada. Tombol hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Nah, maknanya tidak dibaca, saudara. Mereka hanya senang baca huruf Arabnya saja. Itu mudah, Bang. Kalau kita mau Tadi mudah-mudah terus. Memang iya, Bang. Abang yang mempersulit.
bacaan itu. Kalau menurut Islam itu, Bang. Justru yang mempersulit para ulama. Saya pernah dipersulit. Saya pernah Ya, belajar kita Al-Quran. memahami lah, Bang. Itu kan ceramah dia. Dengarkan. Yang Semangat mempersulit. kita yang kita tahu, Bang. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Yang mempersulit itu bukan saya, tapi para ulama. Pernah saya baca surat Al-Ikhlas begini. Ya namanya kita dengarkan kalau dia persulit, Bang. Abang dengarkan kalau Karena dia Anda mengatakan saya mempersulit. ya, Yang mempersulit para ulama. Contoh ini kita mampu mempersulit. aja lah, Bang. Contoh mempersulitnya gini. Saya baca Allahu Somad. Bukan somat, salah. Allahu Somad, bukan somat. Harus Allahu Samad, Samad. Harus pakai D. Samad. Harus begitu. Justru yang mempersulit para ulama. Coba sekarang saya tanya, apa arti somad? Bingung berjamaah. Sampai hari ini arti daripada somad hanyalah ditebak-tebak para ulama. Apa tebakannya? Yang satu bilang tempat bergantung, yang satu bilang tempat ini, tempat. Aslinya para ulama bingung. Gimana? Saya ini sudah menghabiskan waktu 14 tahun lamanya. Makanya saya tahu persis apa yang terjadi dengan umat. Umat ini disuruh percaya Ustadz aja Injil. lah, Bang. Abang lebih tahu, jadi ustadz aja lah. Loh, memang saya sudah digelari Ustadz. Ustadz Edis TV Al-Amriki Al-Kristeni. Sudah dikasih gelar Ustadz. Ya? Bagaimana? Udah ngucap 2 kalimat syahadat, Abang ya? Di mana dalilnya suruh ucap syahadat? Justru itu loh. Itu ya udah Ini- Islam lah, Bang. Ini lagi contoh-contoh yang menyesatkan. Aduh, berat saudara-saudara. Lihat nih. Ini Enggak, contoh-contoh. Abang aja menyesatkan. Baik. Waduh. Ini contoh. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga walaupun mencuri, walaupun berzina. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua yang masuk surga insyaallah. Amin. Amin, insya Allah, Bang, amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Itu makanya saya bilang itu justru menyesatkan. Insya Allah, kalau Tuhan yang mengizinkan. Insya Allah pasti masuk surga. Astaga, berat ini saudara-saudara. Itu kan doa ulama, Bang. Oke. Ada Muslim. Mana dalilnya dalam Quran? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga? Insya Allah. Kalau Itu Allah mengizinkan. makanya saya bilang ini korban nonton film perang. Gimana waktu nonton film perang ada pahlawan tertembak. Itu kebanyakan nonton itu. Waktu ada orang tertembak, dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Gara-gara kebanyakan nonton film, akhirnya otaknya jadi mengslet. Padahal di dalam Quran tidak ada, saudara. Tidak ada. Mana dalilnya dalam Quran? Coba tunjukkan ayat dalam Quran barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Hah? Saya tidak tahu di mana dalilnya. Soalnya Dari tadi kau tidak tahu kebanyakan. Kau bertobat dulu. Banyak-banyakin dulu nonton di TV. Dari tadi kebanyakan tidak tahu. Di dalam surat Yusuf dibuang ke sumur. Tidak tahu.
Di dalam Quran, Isa punya murid-murid Hawariyun. Tidak tahu. Di dalam Quran tidak ada 2 kalimat syahadat masuk surga walaupun maling, walaupun berzina. Nggak tahu juga. Lantas apa tujuanmu kemari? Aduh, berat nih saudara-saudara. Ayo, coba saya itu pengen yang naik ke sini itu ustadz. Ustadz betulan. Jangan yang naik ke sini itu jamaahnya Mama Dede. Atau jamaahnya Ustadz Maulana. Yang tukang pakai sal itu jamaah. Oh, jamaah. Jangan itu. Kau nonton pengajian Mama Dede. Kalau kamu nontonnya hanya sekelas mereka, kamu sampai kapanpun tidak akan mengerti hal-hal yang seperti ini. Oke, kita kasih naik Angan. Ya, silakan, Saudara Angan. Ini kalau saya iklan langsung 1000 orang melarikan diri. Jamaah-jamaah ini berat ya. Oke. Dari ya Ukti Angan. Oke, Edis, saya boleh bertanya sama Edis? Boleh. Oke, tapi sebelumnya saya mau bicara dulu ya sama saudara-saudaraku muslim. Saudara-saudara muslimku, jangan ramaikan Komal si kudis miskin ini ya. Kenapa? Karena dia itu penghujat Islam ya. Sampai dia lari ke Amerika karena apa? Karena dia miskin ya. Dia itu orang miskin, menghujat Islam, jadi dia punya duit. Jadi saudara-saudara muslim aku, jangan ramaikan si kudis ini, jangan. Jadi jawabannya apa? Kudis ini tukang minta, ya. Sekali lagi teman-temanku, saudara muslimku, jangan ramaikan kudis anjing. Jangan mute ya. Saudara-saudara, ya. Jangan ramaikan Edis orang-orang yang gak berilmu ya. Ya sudah, sekarang yang berilmu saja mana? Anda berilmu? Lu lari ya si Belajar monyet. Oh, Anda jangan marah-marah. Kenapa lu takut si Belajar? Tenang. Monyet. Yang takut siapa? Kenapa lu takut? Kenapa Anda datang? Yang Anda bahas malah orang lain. Coba jawabannya sekarang. Jawaban sekarang apa? Gua panggilin ya. Betulkah di dalam Quran disuruh belajar nahwu sorof? Kudis, gua mau nanya sama lu. Ditanya yang itu temanya. Silakan. Gua mau nanya ya. Di mana Quran disuruh belajar nahwu Yesus sorof? menjanjikan surga buat lu, Jing? Ya, Jing. Yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Lu jangan berani sama orang yang gak ngerti ya. Jangan marah-marah. Enggak mau marah, tapi lu kurang ajar. Ya. Kurang ajarnya di Saudara muslim mana? aku, Coba. jangan ngasih makan si gembel ini. Di mana ayatnya dalam Quran Biar dia mampus. disuruh belajar nahwu sorof? Ya. Silakan. Biar dia mampus si di sini. Ya teman-teman Jadi muslim, jawabannya tidak ada. jangan nongkrong di komal anjing ini. Jawabannya tidak ada. Anjing. Ya. Marah. Jangan, woi, ya dong. Kenapa lu, Jing? Karena tidak bisa ngecut lu. memberi Lari ke luar negeri lu, jawaban. ya. Jangan Dasar lu nonton kesempat ngecut lu, edisi. anjing lu selalu. Kenapa Anda marah-marah? Tenang. Apa jawabannya? Jangan ramaikan komal penghujat. Ya sudah. Ya, jangan, Apa ya. jawabannya? Jangan kasih makan dia. Jangan kasih Apa makan dia. jawabannya? Biar dia mampus jadi gembel di Amerika. Biar mampus ya. Kemarin sudah ada Biar namanya mampus lu, Muhammad. Jing. Biar Kemarin mampus lu ada. di sana. Dengar. Saya boleh Ya ngomong? anjing ya. Boleh saya bicara? Ya anjing. Boleh bicara? Ya ngapain juga gua ngasih lu bicara. Gua kesini cuma mau kasih tau saudara-saudara gue. Jangan ramaikan. Jangan marah-marah begitu. Ya. Kemarin sudah ada. Jangan Kemarin ini saya boleh ngomong atau tidak ini? Si anjing Saya ini boleh pengemis. bicara? Boleh bicara saya? Si anjing ini pengemis. Makanya gue Gimana? Yang ngomong Jangan saya ya, pengemis jangan biasanya tapi ya. pengemis. Biar dia mampus. Biar dia mampus kelaparan. Coba Gak dikasih makan jawabannya. Apa jawabannya? dia. Aduh. Apa jawabannya? Aduh. Di mana dalam Quran suruh Kapan belajar Tuhan nahwu Yesus sorof? janji surga, Jing?
Gimana, Jing? Suruh jawab pertanyaan yang dibahas temanya malah lari Jangan lu kemana-mana. malu-maluin Kristen, Jing. Banyak muslim Jangan lu malu-maluin Kristen, disesatkan oleh jawab ulama. dong. Dia nggak Kenapa? bisa jawab Karena dia. disuruh Nggak belajar bisa Injil jawab. malah belajar Dia kitab ternyata kuning. teman-teman, Nah, si Kudis ini nggak bisa jawab. Di mana Yesus Ya. menjanjikan ya surga, udah, anjing? kau tidur di bawah sana. Anjing. Ya, kau tidur di bawah situ, tidur di bawah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Apakah kalian mendengar jawaban dari para ustadz, ustazah? Tidak ada. Yang kalian dengar adalah jangan nonton Edis TV. Seruan seperti itu sudah diserukan oleh Zuma. Zuma itu sudah ngomong, jangan kamu nonton channel Edis TV. Ulama sekelas apapun tidak akan sanggup menghadapi dia. Nah, mereka harus melakukan yang seperti ini untuk apa? Mencegah kaum muslimin wal muslimat mendengar kebenaran. Kenapa Anda harus takut dengan informasi saya sampaikan? Justru perhatikan, ada 8.200 orang. Ini baru di TikTok, belum di YouTube, belum di mana-mana. Justru ini kesempatan bagi Anda kalau Anda berilmu untuk membantah dan mematahkan semua argumen-argumen saya. Betul? Iya. Lalu kenapa kamu repot? Jangan nonton Edis TV. Panik. Tapi biarpun bagaimanapun mereka berusaha, saudara-saudara, tetap saja kaum berakal dan kaum berpikir itu nongkrong di channel Edis TV. Salah satunya adalah yang kemarin saya ceritakan. Ini saya ceritain. Sekitar seminggu atau beberapa hari yang lalu, saya lupa berapa hari yang lalu. Seminggu atau 10 hari yang lalu. Bunyilah Brimo. Bunyi Brimo. Saya cek dulu ya. Kan kelihatan tuh nama pengirimnya. Saya lihat namanya siapa saudara-saudara. Muhammad Rizki. Betul. Muhammad Rizki. Oh. Keprok atuh. Iya. Dalam hati saya, puji Tuhan, yang namanya Muhammad sudah menjadi supporter Edis TV. Iya. Saya tidak bohong. Sorry ya, Bang Muhammad Rizki, saya tahu Anda lagi menonton, terpaksa saya sebutkan. Itu bukti itu. Namanya Muhammad Rizki. Jadi percuma Anda ngomong, jangan nonton Edis TV. Itu adalah jawaban-jawaban kaum putus asa. Membantah tidak bisa, sudah. Iya, betul, saudara-saudara. Kena pelanggaran tuh karena dia ngamuk-ngamuk tuh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik ada Cakra Mudia. Ini adalah kaum muslimin kaum muslim yang sudah tercerahkan. Asal Aceh. Ya, silakan Pak Cakra. Selamat pagi Pak Cakra. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik Pak Cakra. Oke, Pak Cakra. Ini biar teman-teman pada tahu nih, Pak Cakra ini kan seorang Aceh Tulen, betul? Iya, benar. Oke, yang sudah mengetahui bahwasanya banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang perlu direvisi karena mengajarkan orang menjadi bengis dan menjadi seorang pembunuh, betul? Iya, benar. Iya, benar sekali. Coba Pak Cakra sapa dulu pemirsa dalam bahasa Aceh supaya pemirsa teman-teman di Aceh nonton acara Pak Cakra. Silakan. Iya, baik. Iya.
Halo kawan-kawan Bandung yang saudara-saudara Lun Bandung, Pak Mentang Rona berada. Kitanya semuanya kitanya orang Aceh dalam beragama ada ejen lebih manusiawi dalam beragama, lebih kritis, lebih intelektual dan malah-malah tertemiki. Ya, karena kitanya na pemikirannya perlu tertemiki dan hana membadah tak ikut agama unsi. Ya, payah tertemiki, payah terkaji, payah berani kritis. Mahan kitanya hana maju marwah kitanya sebagai manusia. Nyo hana akan mengangkat kitanya kepada kemanusiaan, kepada kemajuan, kepada kemuliaan dalam beragama. Jadi perlu ya kitanya Baik, saling stop dulu bahasa Acehnya karena kita nggak ngerti. ya, Pak Cakra, stop dulu bahasa Acehnya kita karena sudah nggak ngerti. Oke, sekarang pakai bahasa Indonesia. Apa yang ingin Pak Cakra sampaikan ini tentang selama Anda belajar agama Islam dan akhirnya meninggalkan agama Islam tersebut? Ya, ya, salah satu dimensi dalam agama Islam yaitu janji Islam. Nah, saya kira bagi saya pribadi ya, janji Islam itu untuk mengajak manusia ini kepada pencerahan, kepada kemuliaan, kepada fitrah, agar fitrah kita ini benar-benar diberdayakan. Ternyata terbalik. Di mana akhlak itu ternyata bukan bagian daripada Islam. Nah, bagi saya ini penting sekali. Kalau akhlak ini bukan bagian daripada Islam yang bisa ditempuh secara sistematis, maka janji Islam itu gagal. Artinya Islam bukan kepada kedamaian, tetapi Islam itu kepada melakukan transgresi terhadap fitrah manusia lain, termasuk terhadap fitrah manusia yang terlahir dalam agama Islam, misalnya terhadap orang Islam itu sendiri. Makanya syariat Islam yang ada dalam Islam ini membuat orang Islam ini jadi jahat dalam beragama. Nah, ini yang ingin saya terus Kita tekankan. ambil salah satu contoh yang paling Pak Cakra sering utarakan ya. Jadi begini teman-teman. Jadi ini bukan asal-asal ngomong. Makanya ini saya kasih naik satu muslim buat bantah. Nah, salah satu contoh yang sering Pak Cakra ulas, adanya hadis yang berbunyi begini. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan sampai orang Wahyudi itu bersembunyi di balik batu, di balik pohon, maka batu dan pohon itu akan berkata, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Ghorgot. Karena pohon Ghorgot adalah pohon Wahyudi. Nah, bagaimana tinjauan Anda terhadap hadis ini? Karena hadis ini memicu kaum muslimin untuk melakukan kebencian, melakukan pembunuhan kepada suku atau kaum Wahyudi atau antisemit begitu. Silakan. Ya. Inilah yang saya kira salah satu hadis yang sangat merusak moralitas orang Islam, di mana kalau ada beberapa dimensi yang membuat agama Islam ini agama palsu. Kalau kita lihat daripada hadis, yang pertama ternyata hari kiamat itu bukan ditentukan oleh Tuhan, ternyata harus ditentukan oleh manusia mengajak Tuhan untuk terjadinya hari kiamat. Artinya di dalam hadis itu menggambarkan Islam itu bukan kepada kemanusiaan, artinya tidak melihat orang Yahudi itu bagian daripada manusia. Nah, padahal kalau ini adalah maha kuasa, maha adil, maha tahu, maha segalanya, kenapa tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang Yahudi? Itu satu. Kemudian yang kedua, padahal kan orang Yahudi juga manusia seperti kita semuanya. Kenapa mereka jadi bahan atau jadi target daripada hari kiamat? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu yang ada di dalam agama Islam bukanlah yang dimaksud sebagai sang pencipta alam, tetapi tidak lebih daripada Tuhan yang dibuat-buat. Itu. Nah, ini saya mengajak kawan-kawan dalam Islam ya untuk mempelajari hadis tersebut, di mana hadis ini adalah
salah satu sumber kerusuhan dalam Islam yang tidak bisa menciptakan kedamaian dan terus akan terjadi anti-Semitism atau kebencian terhadap orang Yahudi yang di mana di dalamnya itu tidak mengandung moralitas sama sekali. Malah ini kan hadis ini membuat orang Islam ini jahat, jadi bodoh terhadap sikap-sikap yang anarkis, sikap-sikap mafia dalam beragama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kenapa alasannya mereka jadi melakukan satu transgresi atau menghabiskan ras manusia lain, dalam hal ini orang Yahudi. Ya, karena begini Pak Cakra, Gitu. ada satu hal nih, Iya. satu hal Iya. begini. Iya. Biasanya kalau kaum muslimin wal muslimat yang sudah sangat cinta sekali, dia itu merindukan yang namanya kiamat. Nah, Iya. makanya bagaimana supaya kiamat ini terjadi, segera terjadi, mereka harus membunuh orang-orang Wahyudi ini. Karena menurut hadis bunyinya begitu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin atau sebelum kaum muslimin sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Nah, kenapa orang Wahyudi? Begitu. Kenapa nggak orang A, B, C, D yang lainnya? Kenapa orang Wahyudi begitu? Nah, lalu dikatakan juga sampai mereka itu nanti sembunyi di balik batu, sembunyi di balik pohon. Bahkan batu-batu dan pohon akan ngomong, kaum muslimin ini, wahyu di belakangku, bantai dia. Kecuali pohon gorgot. Karena pohon gorgot, pohon wahyudi. Nah, ini akhirnya kan memicu orang-orang yang merindukan hari kiamat, memicu orang-orang yang sangat rindu untuk berjumpa hari kiamat, berjumpa Allah, untuk melakukan pembunuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar itu ajaran Islam atau jangan-jangan hadis itu adalah buatan orang-orang yang membenci orang-orang Wahyudi, ditulis untuk tujuan-tujuan politik untuk memusnahkan kaum Wahyudi. Nah, bagaimana tanggapan Anda soal ini, Pak Cakra? Baik. Ya, baik. Jawabannya dua-dua ya. Yang pertama, hadis itu memang bagian daripada ajaran Islam. Ini harus kawan-kawan semua ya di bawah silakan cek sendiri, itu ada dalam hadis dan itu adalah bagian daripada hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, persoalannya mau dikemanakan hadis yang demikian? Kan gitu. Kalau orang Islam menganggap hadis ini adalah menjijikkan dan memalukan orang Islam dan menggambarkan aib Nabi Muhammad, kenapa hadis yang demikian itu dianggap sebagai petunjuk? Kenapa nggak dibuang aja seluruh hadis? Kalau memang hadis ini membuat menciptakan satu atau mengeluarkan aib-aib Nabi, dalam hal ini menunjukkan Nabi ini sangat ganas, sangat tidak manusiawi terhadap kaum yang lain. Nah, kemudian yang kedua, persoalan kalau memang hadis ini adalah diciptakan oleh Nabi, maka perlu dipikirkan tentang moralitas Nabi itu sendiri. Nah, jadi ada dua dimensi dalam hadis ini yang sekira tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah dimensi moral, dan itu adalah menurut hadis itu sendiri adalah perkataan Nabi. Jadi orang Islam tidak punya pilihan lain selain daripada menggali kembali hadis-hadis yang demikian. Bila perlu diterangkan kepada umat agar hadis yang demikian ini bukan hanya hadis ini, tetapi sejumlah banyak sekali hadis-hadis yang lain yang sangat memang melambangkan ketidakmanusiaan daripada Nabi itu sendiri yang diyakinkan, dalam hal ini Nabi Muhammad. Nah, jadi kawan-kawan semua agar bisa kritis dan ini ya, jangan pura-pura tidak tahu tentang bahwasanya Nabi tidak mungkin menciptakan hadis yang demikian karena orang-orang Yahudi juga bagian dari manusia. Kalau itu memang benar sikapnya, kenapa Nabi Muhammad mengeluarkan satu pernyataan yang menghabiskan golongan yang lain hanya gara-gara untuk menciptakan satu suasana untuk terjadinya hari kiamat. Ya, satu hal lagi nih Pak Cakra. Iya. Makanya saya bilang begini Pak Cakra, saya ini mengajak supaya kaum muslimin wal muslimah, tentu saja yang terpelajar ya. Kalau yang nggak terpelajar kan biasanya cuma ngamuk, marah aja kan. Nah, kepada kaum intelektual nih, kaum intelektual muslim dan muslimah, itu untuk mengkaji ulang
berpikir kembali tentang hadis-hadis seperti ini. Karena bukan hanya satu dua. Ada lagi hadis yang berkata, jikalau kamu berjumpa dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desak mereka ke jalan yang sempit. Nah, hadis-hadis seperti ini kan memicu kebencian-kebencian terhadap Yahudi, terhadap Nasrani. Nah, pernah saya melihat satu kejadian. Ini contoh-contoh saja. Pernah ada anak-anak dari pondok begitu ya. Dia itu mencuri di sebuah swalayan, entah itu Alfamart atau Indomart. Nah, oleh pegawai Alfamart atau Indomartnya itu ditanya, kenapa kamu curi barang ini? Dia bilang begini, ini kan barang Wahyudi. Kalau barang Yahudi itu bebas diambil. Saya berpikir ulang, ini dari mana mereka dapat ilmu-ilmu seperti ini? Nah, ketika saya pelajari, ternyata memang ini dari hadis-hadis. Makanya sekarang banyak kaum intelektual di sini, Pak Cakra, berpikir begini, bahwa mereka sekarang sudah tidak percaya hadis, begitu. Mereka nggak percaya lagi itu. Karena apa? Karena banyak isinya yang mengajarkan seperti itu. Tetapi memang banyak mereka ini takut bersuara. Karena apa? Karena takut nanti dimusuhi oleh kaum mayoritas. Tapi nggak apa-apa lah ya, artinya kita suarakan terus ini. Supaya apa? Supaya memang ajaran-ajaran yang isinya itu berisi kebencian, ajaran-ajaran yang isinya mengajak untuk melakukan pembunuhan kepada ras dan kaum tertentu, ini untuk ditinjau ulang oleh pemerintah seperti itu. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Inilah kalau orang Islam ini mau jujur dan ingin menunjukkan kemanusiaan di dalam Islam, maka kewajiban para cendekiawan Muslim terutama untuk berani mengkaji ulang hadis-hadis yang demikian ini. Malah kan tadi Mas Edi menyebutkan tentang kenapa orang-orang yang sudah terjangkit dengan syariat Islam, mereka melihat umat lain itu jangankan manusia, tetapi hartanya itu bukan bukan milik mereka, tetapi milik Islam. Artinya dalam syariat Islam, orang-orang yang sudah terjangkit dengan syariat Islam itu melihat harta orang atau manusia lain itu bisa diperkosa, bisa diperlakukan apa saja. Karena contoh yang terkenal juga adalah, saya kasih satu contoh. Ini karena kalau kita ngomong nggak pakai fakta, itu seperti omong kosong. Tapi ada satu kejadian nyata. Begini. Kejadiannya pada waktu itu kalau tidak salah di Medan. Kejadiannya di Medan. Jadi ada seseorang ya yang dia punya paham yang sangat Islami, mereka merampok bank. Begitu. Nah, pada waktu itu korbannya pada waktu itu seorang polisi, anggota BRIMOB pada waktu itu mati ditembak. Nah, jadi pada waktu itu kasus itu pernah saya bahas tentang adanya fai ya, fai dan juga harta-harta yang sebenarnya itu adalah milik Allah begitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya itu karena pada dasarnya mereka tidak melihat kepunyaan orang itu adalah kepunyaan orang, tetapi dilihat itu adalah kepunyaan Allah dan bisa disita atau dirampas semena-mena. Makanya jadi kenapa misalkan mereka tidak merampas banyak-banyak, itu kan karena ada hukum positif. Tetapi seandainya tidak ada hukum positif pada tempat tertentu, pada wilayah tertentu, maka itu akan terjadi, akan berlaku. Misalkan yang beberapa tahun ini kalau Anda perhatikan di Eropa terutama ya, terhadap grooming gang adalah satu kejadian oleh sekelompok Islam, terutama orang Bangladesh, orang Pakistan. Itu di Eropa mereka tidak melihat orang wanita kulit putih itu adalah punya hak tersebut, bisa diperlakukan apa saja, bisa diperkosa, bisa dijual, bisa diperlakukan apa saja lah. Nah, jadi sikap itu tergambar daripada ajaran-ajaran yang ada dalam hadis, karena dalam ajaran Islam itu secara syariat Islam itu seluruh dunia ini adalah milik orang Islam.
Nah, wilayah-wilayah yang belum dicaplok oleh orang Islam itu akan jadi bisa dilakukan transgresi untuk dicaplok untuk jadi bagian daripada pemilih orang Islam, termasuk orangnya. Makanya perbudakan dalam Islam itu kan susah dipantas karena memang bagian daripada perbudakan. Siapa yang tidak mau menyerah diri kepada Islam, kalau tidak mau bayar denda, ya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya harus berani jadi budak. Kalau tidak berani menjadi budak, ya akan diperbudak dan nanti akan bisa diperjualbelikan. Kalau itu pun tidak jadi, ya harus dihabiskan. Ini kan mental-mental yang cukup sakit ini. Mental-mental mafia yang begini ini yang perlu diberantaskan. Makanya asal-usul daripada ajaran ini kan seperti sama-sama kita tahu, yaitu dari hadis itu sendiri. Makanya orang Islam kalau ingin mau menciptakan Islam yang damai, yang benar-benar bisa mewujudkan rahmatan lil alamin, konsep rahmatan lil alamin, maka salah satu sumber yang perlu diceraikan dulu, yaitu hadis ini. Perlu dibuang, perlu diceraikan, perlu Baik. Oke, terima kasih Pak Cakra. Karena supaya nanti kita tidak diskusinya menjadi subjektif, nah mungkin kita berikan kesempatan dulu ya kepada kaum muslimin wal muslimat yang ingin membantah. Saya itu berkali-kali sudah memberikan kesempatan kepada mereka. Tapi apa? Yang dilakukan mereka itu nggak menjawab, tapi ya seperti tadi yang Anda tonton. Jangan nonton channel ini, jangan nonton loh. Kalau memang tidak benar kan tinggal bantah saja. Begitu Pak Cakra ya? benar ya. Benar, ya. Iya. Oke lah Pak Cakra. Supaya nanti tidak terkesan kita itu ngomong sama sesamanya sesama orang-orang, kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Begitu Pak Cakra ya? Iya, cocok. Ya, siap. Oke. Selamat pagi Pak Cakra. Oke, selamat. Terima kasih banyak ini Mas Edi. Silakan lanjutkan diskusi penting kawan-kawan yang di bawah ini dan muslimin yang lain agar bisa terus berdiskusi dengan Mas Edi. Saya kira apa yang dipaparkan oleh Mas Edi sangat penting untuk Baik. kita gali kembali, untuk Baik. dijabarkan kembali. Baik. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih. Ya, Pak Cakra. Oke, shalom. Ya. Saya turunkan ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kesempatan ini harusnya digunakan begitu oleh kaum muslimin wal muslimat untuk mengcounter, membantah argumen-argumen tersebut ya. Jangan bisanya itu cuman seperti tadi, ya jangan nonton channel ini, tidak boleh kalian tonton. Kenapa Anda takut dengan kebenaran? Ya, biasanya saudara-saudara, cara untuk supaya orang-orang tidak mempercayai hal-hal bodoh itu caranya seperti itu. Ya. Kalian jangan nonton di sana. Jawaban tidak ada, ya. Hanya orang menakut-nakuti saja. Mari kita kuliti setiap lapisan argumentasi pada video tadi melalui analisis kritis secara tajam. Kita mulai dari yang pertama, dekonstruksi filologis atas monopoli tafsir dan mitos nahwu sorof. Lawan debat kerap melemparkan doktrin kaku bahwa Al-Quran tidak mungkin bisa dipahami tanpa menguasai belasan cabang ilmu instrumental seperti nahwu, sorof, balagoh, dan bayan. Secara filologis dan sejarah bahasa, klaim ini adalah sebuah anakronisme atau penyimpangan sejarah yang sangat fatal. Kajian akademik filologi Al-Quran oleh para peneliti linguistik Semit menunjukkan bahwa kaidah tata bahasa Arab atau gramatika baru dibakukan oleh para tata bahasawan seperti Sibawayh pada era Abbasiyah, ratusan tahun setelah Al-Quran itu sendiri dituturkan. Mengklaim bahwa pemahaman Al-Quran harus tunduk pada aturan tata bahasa buatan manusia abad ke-8 adalah bentuk penjelikan sejarah. Pembatasan ini sengaja diciptakan oleh hierarki rohaniawan untuk memonopoli tafsir, menjadikan teks suci sebagai barang langka yang tertutup dan mengkondisikan umat agar senantiasa menjadi konsumen pasif. Akibat sosiologis dari monopoli ini sangat destruktif. Umat dibiasakan melakukan ritual bacaan tanpa pemahaman. Mereka melafalkan bait demi bait secara mekanis demi janji pahala gaib. Namun ketika ditanya cerita paling mendasar dalam teks mereka, seperti kisah Nabi Yusuf atau sejarah pengikut Nabi Isa, mereka buta total.
Ini adalah bukti ilmiah kebangkrutan sistem pendidikan dogmatis yang sengaja mematikan daya nalar umatnya. Yang kedua, bukti linguistik keterbatasan tafsir pada kosakata suci. Ketidakmampuan lawan debat dalam mempertahankan otoritas tafsir ulama semakin tidak berdaya ketika dihadapkan dengan uji etimologi kosakata langka atau gharibul Quran. Contoh paling telanjang yang diangkat oleh Edis TV adalah perdebatan seputar kata asy-syammad dalam surah Al-Ikhlas. Para ulama tradisional menghabiskan waktu memperumit cara pengucapan fonetisnya untuk menakut-nakuti awam. Namun ketika masuk pada ranah semantik akademis, mereka sendiri terjebak dalam spekulasi tebakan yang saling bertentangan. Riset akademis dalam studi bahasa Semit Purba membeberkan bahwa kata asy-syammad bukanlah istilah murni yang dipahami secara tunggal oleh dialek Arab Mekah zaman itu, melainkan sebuah kosakata serapan dari bahasa Aramaik atau Siriak Purba berakar dari kata sammad atau sammad yang merujuk pada hakikat batu karang yang kokoh dan tak tergoyahkan. Kerancuan ulama klasik dalam mengartikan kata ini membuktikan secara ilmiah bahwa para penafsir tradisional tidak memiliki akses ilmu yang serba tahu. Pembuktian linguistik ini sekaligus meruntuhkan doktrin populer yang sering dijual di mimbar monolog, seperti klaim bahwa sekedar membaca syahadat dijamin masuk surga meskipun berzina dan mencuri. Ketika tantangan ilmiah dilemparkan untuk menunjukkan satu saja tekstualis ayat Al-Quran yang menjamin doktrin gampangan tersebut, lawan debat perbungkam tanpa bukti, memaparkan fakta bahwa teologi mereka hanyalah mitologi oral yang tidak berdasar. Yang ketiga, analisis psikologi kognitif atas reaksi panik dan ad hominem. Ketika argumen teologis mereka runtuh di hadapan data, reaksi lawan debat seperti teriakan, tuduhan pengemis, makian kasar, hingga seruan memboikot bukan sekedar bentuk kecacatan moral, melainkan sebuah fenomena psikologi yang sangat terprediksi. Dalam teori disonansi kognitif yang dirumuskan oleh Leon Festinger, ketika struktur keyakinan mendasar seseorang dihancurkan oleh fakta empiris yang tak terbantahkan, mental manusia yang tidak siap akan mengalami guncangan ekstrim. Karena mereka tidak memiliki kapasitas intelektual maupun data tandingan untuk membantah, mekanisme pertahanan diri yang muncul secara otomatis adalah serangan personal atau fallacy ad hominem, amukan emosional, dan upaya pembungkaman. Seruan histeris seperti "jangan nonton Edis TV" adalah manifestasi dari ketakutan sosiologis akan runtuhnya kontrol informasi. Dalam teori sosiologi pengetahuan, kelompok dogmatis hanya bisa bertahan dalam ekosistem ruang gema yang terisolasi. Begitu ekosistem tersebut ditembus oleh pencerahan kritis dan data akademis, panik massal adalah satu-satunya respons dari sebuah kebenaran palsu yang sedang sekarat. Yang keempat, dekonstruksi hadis sektarian dan krisis moralitas kemanusiaan. Dialog bersama Pak Cakra, seorang mantan Muslim asal Aceh, membawa analisis kritis ini ke tingkat yang paling radikal, yaitu pengujian atas dampak sosiologis dari teks-teks tradisi kuno. Pembahasan mengenai hadis eskatologis tentang pembantaian kaum Yahudi membeberkan keretakan moral yang sangat serius dalam tradisi keagamaan. Teks-teks semacam ini secara langsung merusak akal sehat dan nurani kemanusiaan. Pertama, teks tersebut memindahkan otoritas kiamat dari kehendak Tuhan menjadi tindakan kejahatan manusia. Kedua, teks tersebut menyemai benih kebencian sektarian dan antisemitisisme yang sistematis, mengubah pemeluknya menjadi figur yang bengis dan kehilangan empati terhadap sesama manusia. Jika sebuah ajaran mengklaim membawa rahmat, tetapi pada saat yang sama memerintahkan pembantaian etnis dan desakan kekerasan di jalanan, maka moralitas pendiri dan transmisi teks tersebut wajib dipertanyakan secara terbuka. Menganggap teks bermuatan kekerasan seperti ini sebagai petunjuk suci yang tak boleh dikritik adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Yang kelima, urgensi revisi total dan kebangkitan kesadaran kritis. Pada akhirnya, percakapan dalam video tadi menyampaikan seruan yang sangat tegas bagi kaum intelektual dimanapun berada. Umat keagamaan hari ini diperhadapkan pada dua pilihan kaku: terus berpura-pura buta demi mempertahankan status quo doktrin kuno yang merusak, atau berani melakukan revisi total terhadap literatur-literatur yang problematis.
Hadis-hadis yang mengajarkan anarki, kekerasan dan intoleransi tidak boleh lagi dibela dengan retorika apologetis yang dangkal. Kaum terpelajar harus memiliki keberanian moral untuk menyaring dan membuang tradisi teks yang nyata-nyata melanggar hak asasi dan nilai kemanusiaan. Agama tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggarkan fitrah kemanusiaan atau melegalkan tindakan berdarah dingin. Pembuktian bahwa banyak individu mulai berpikir kritis dan berani melepaskan diri dari belenggu ajaran dogmatis seperti yang ditunjukkan oleh Pak Cakra dan seorang bernama Muhammad yang mendukung Edis TV, membuktikan bahwa arus pencerahan intelektual tidak lagi bisa dibendung oleh seruan pemboikotan yang murahan. Buat penonton yang berakal sehat dan berpikiran merdeka, seluruh pemaparan dalam video tadi menyampaikan satu pesan yang teramat terang. Kebenaran sejati tidak pernah membutuhkan teriakan, tidak memerlukan intimidasi, dan tidak pernah gentar sedikit pun terhadap pisau uji akademis. Mereka yang melarang Anda mendengar, membaca, dan berpikir adalah para penjual dogma yang sedang panik karena barang dagangan kebohongan mereka telah kadaluarsa. Di panggung Edis TV, kami tidak meminta Anda untuk percaya begitu saja. Kami menantang Anda untuk membuka mata, membuang ketakutan doktrinal, dan menggunakan seluruh instrumen sains, sejarah, dan nalar ilmiah untuk menguji setiap literatur yang ada di layar kaca. Bebaskan diri Anda dari perbudakan pemikiran dan pembodohan massal yang dibungkus dengan jubah kesucian. Beranilah berpikir, beranilah mempertanyakan, dan tegakkan keadilan kemanusiaan di atas dogma-dogma yang lapuk. Terima kasih telah menyimak. Terus dukung Edis TV untuk menyebarkan pencerahan intelektual dan merobohkan benteng-benteng kebodohan di Nusantara. Saya Layar Apologetika. Tetaplah berakal sehat.